Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dosen Kumat, dosenku matematika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga teman-teman dapat mempelajari materi kali ini dengan lebih baik. Materi kali ini adalah fungsi belanja, konsumsi, dan juga tabungan. Ketika teman-teman gajian, maka akan digunakan untuk apa sih uang yang teman-teman punya? Apakah teman-teman akan membawa semua uang teman-teman itu untuk dibawa berbelanja, dihabiskan untuk konsumsi, atau teman-teman juga berpikiran untuk menabung, untuk berinvestasi, atau yang lainnya? Ya, teman-teman bisa menggunakannya untuk konsumsi ya berarti. Nah, selain itu juga ada teman-teman yang juga berpikiran untuk menabung, juga berinvestasi. Materi kita kali ini akan ada hubungannya dengan konsumsi, tabungan, dan juga investasi. Keyword dalam materi kita hari ini adalah yang pertama pendapatan. Kita akan menyimbolkan pendapatan dengan huruf Y. Kemudian pendapatan yang kita gunakan lebih spesifik, yaitu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Nah, artinya pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan bersih, pendapatan yang sudah dipotong dengan pajak dan lain-lain. Sehingga kita bisa simbolkan dengan YD atau Y disposable. Yang ketiga adalah konsumsi atau consume. Konsumsi itu adalah apa-apa yang kita belanjakan untuk kebutuhan kita. Yang keempat adalah belanja konsumsi autonomous. Kita lambangkan dengan C0. Belanja konsumsi autonomous atau C0 adalah belanja yang tidak tergantung pada pendapatan. Artinya, meskipun teman-teman semua belum memiliki pendapatan atau belum mempunyai pendapatan, teman-teman tetap harus memenuhi beberapa kebutuhan pokok teman-teman semua. Nah, artinya meskipun teman-teman belum memiliki pendapatan, tetap saja teman-teman harus belanja untuk memenuhi kebutuhan teman-teman sehari-hari, ya. Selanjutnya adalah kecenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume. Bisa kita simbolkan atau kita singkat dengan MPC. MPC atau marginal propensity to consume adalah perbandingan antara perubahan belanja konsumsi dengan perubahan pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya yaitu saving atau tabungan. Bisa kita simbolkan dengan S. Jika semua pendapatan yang siap dibelanjakan habis digunakan untuk konsumsi, yang artinya begitu teman-teman dapat gaji, langsung teman-teman habiskan untuk konsumsi, untuk belanja kebutuhan teman-teman sehari-hari, tidak bersisa. Nah, maka akan dituliskan sebagai YD sama dengan C atau pendapatan yang siap dibelanjakan sama dengan konsumsi. Nah, ini tidak tersisa sedikit pun untuk saving atau menabung. Maka persamaannya menjadi YD sama dengan C. Nah, sehingga grafik fungsinya seperti ini. Selanjutnya, di kasus yang lain, meskipun teman-teman belum memiliki pendapatan, pasti ada kebutuhan pokok yang tetap harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu, fungsi konsumsi ini juga bersangkutan dengan fungsi konsumsi autonomous atau fungsi konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, sehingga fungsi konsumsi ini dimulai dengan C0 atau belanja konsumsi autonomous.
kemudian ditambah dengan kecenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau MPC dikali dengan YD. Atau secara matematis teman-teman bisa tuliskan dengan C sama dengan C0 plus MPC kali YD. Nah, sekarang kita akan beranjak ke fungsi tabungan. Fungsi tabungan juga bergantung pada pendapatan yang siap dibelanjakan. Artinya, ketika kita mendapatkan gaji atau kita punya pendapatan, setelah kita lakukan konsumsi, maka sisanya bisa kita gunakan untuk tabungan. Jika YD hanya digunakan untuk konsumsi dan tabungan, maka dapat ditulis YD sama dengan C plus S atau pendapatan yang siap dibelanjakan sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Sehingga dipindah ruaskan menjadi S atau saving tabungan sama dengan YD atau pendapatan yang siap dibelanjakan dikurang dengan C atau konsumsi. Sedangkan konsumsi adalah konsumsi autonomous ditambah dengan marginal propensity to consume dikali dengan pendapatan yang siap dibelanjakan. Maka S atau saving sama dengan YD dikurang C0 ditambah MPC YD. C-nya ini kita ganti dengan ini. Ya, sehingga tergantilah ini kita masukkan ke sini. Nah, sehingga jadilah S sama dengan YD dikurang C0 ditambah MPC YD. Sekarang kita buka kurungnya sehingga min kali CO C0 jadi min C0, kemudian min dikali plus MPC jadi min MPC YD. Atau bisa kita pindahkan, kita geser saja min CO yang tadinya ada di sini, kita pindah ke depan. YD yang tadinya di depan, kita pindah ke tengah, karena tandanya tidak ada, maka dia positif. Dan min MPC YD tetap berada di tempatnya. Jadi ini sama saja ya, yang ini dengan yang ini. Nah, kemudian, karena sama-sama punya YD, ini ada YD, ini ada YD, maka kita faktorkan. YD-nya jadi di sini. YD dibagi YD tinggal 1. Kemudian dikurang dengan MPC YD. MPC YD jadi YD-nya keluar menjadi MPC saja. Ya. Jadi, saving fungsi S sama dengan min C0 ditambah 1 min MPC YD. S atau saving sama dengan min C0 ditambah dengan 1 min MPC dikali YD. C0 konsumsi autonomous atau konsumsi yang tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Ketika teman-teman belum memiliki pendapatan, teman-teman harus mengkonsumsi, tetap harus mengkonsumsi kebutuhan pokok, sehingga terjadilah dis-saving atau hutang. Jadi sebelum teman-teman punya pendapatan, teman-teman akan berhutang. Itu. Jadi kalau C0 tadi posisinya di kuadran 1, maka min C0 karena hutang ada di kuadran keempat. Jadi di sini adalah dis-saving atau hutang, sedangkan ketika ada di sini, maka ini adalah saving atau tabungan. Nah, sedangkan 1 MPC tadi, 1 MPC ini, itu adalah marginal propensity to save. Jadi, 1 min MPC ini adalah marginal propensity to save. Artinya,
Ketika punya pendapatan 1 sudah dikurang dengan marginal propensity to consume, dikurangi untuk konsumsi, maka sisanya adalah untuk saving ya, untuk save. Maka 1 dikurang MPC sama dengan MPS. Nah, sehingga 1 dikurang MPC ini teman-teman bisa ganti menjadi MPS. Ya. Jadi bentuk umum persamaan dari saving sama dengan min C0 ditambah MPS dikali YD. Grafik fungsinya seperti yang ada di sebelah ini. Sehingga ketika grafik fungsi tadi kita gambarkan menjadi satu kurva, yaitu fungsi konsumsi yang pendapatannya habis hanya untuk konsumsi, kemudian fungsi saving atau fungsi tabungan, itu gambarnya jadi seperti ini. Jadi S itu adalah fungsi saving, C itu adalah fungsi konsumsi, Y sama dengan C itu adalah fungsi konsumsi ketika pendapatannya habis hanya untuk konsumsi. Perpotongan antara kedua garis, yaitu garis konsumsi dan garis konsumsi yang habis hanya untuk dan garis konsumsi yang pendapatannya hanya untuk konsumsi saja, itu disebut dengan equilibrium pendapatan nasional. Kalau begitu kita langsung saja ke contoh soal. Saat ini, pendapatan Anda yang siap digunakan sebesar 2 juta rupiah dan habis Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar 1.800.000 rupiah. Ketika pendapatan Anda meningkat menjadi 3 juta rupiah, maka kebutuhan Anda meningkat pula menjadi 2,4 juta rupiah. Tentukan fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungannya. Dari soal diketahui bahwa Y1 atau pendapatan yang pertama yaitu 2 juta rupiah. Kemudian meningkat atau berubah menjadi Y2 yaitu sebesar 3 juta rupiah. Selain itu, diketahui besarnya konsumsi saat gaji pertama yaitu C1 sebesar 1.800.000 rupiah. Kemudian meningkat menjadi C2 atau konsumsi setelah gaji naik yaitu 2.400.000 rupiah. Untuk menentukan fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya, maka teman-teman harus mengingat rumus fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran yang sebelumnya telah kita pelajari pada pertemuan pertama, video pertama dalam playlist Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Sebaiknya kita ulas kembali sedikit. Ini adalah rumus fungsi linier dalam matematika yang kemudian kita adaptasi dalam ekonomi, khususnya dalam fungsi permintaan dan juga penawaran, yang kali ini juga akan kita gunakan untuk menentukan fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungannya. Hanya saja variabelnya yang membedakannya. Nah, jika dalam matematika kita menggunakan variabel X dan Y yang mewakili sumbu X dan sumbu Y, dalam fungsi permintaan dan penawaran, kita menggunakan Q dan P untuk mewakili kuantitas dan juga harga, sedangkan pada fungsi konsumsi, kita menggunakan C dan Y, C sebagai konsumsi dan Y sebagai pendapatan. Setelah teman-teman menggunakan rumus ini untuk menentukan fungsi konsumsi, maka teman-teman akan menemukan fungsi konsumsi yaitu C sama dengan 0,6 YD ditambah dengan 600.000. Nah, untuk mendapatkan ini silahkan teman-teman kembali tengok video itu dan tentukan C sama dengan 0,6 YD plus 600.000. Setelah mendapatkan fungsi konsumsi C sama dengan 0,6 YD plus 600.000, sekarang kita bandingkan fungsi konsumsi tersebut dengan bentuk umum konsumsinya.
Bentuk umum fungsi konsumsi adalah C sama dengan C0 atau konsumsi autonomous ditambah dengan MPC atau marginal propensity to consume YD. Yang bersandingan dengan YD ya adalah MPC. Maka ini MPC-nya adalah 0,6. Sedangkan C0 adalah sisi yang lainnya, sehingga 600.000 ini adalah C0. Sehingga jika ditanya konsumsi autonomosnya adalah 600.000. Sedangkan jika ditanya MPC atau marginal propensity to consume-nya adalah 0,6. Selanjutnya adalah fungsi S atau fungsi saving atau fungsi tabungan. Telah diketahui bahwa S sama dengan Y dikurang C. S sama dengan Y dikurang C, saya ingatkan kembali, berasal dari Y, yaitu pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan juga tabungan. Sehingga ketika pindah ruas menjadi S sama dengan Y dikurang C. S sama dengan Y dikurang C, sehingga S sama dengan Y dikurang fungsi konsumsi atau C, yang C-nya adalah 0,6 YD ditambah dengan 600.000. Y di sini adalah YD ya. Kemudian S sama dengan negatif kali 0,6 negatif kali plus 600.000, sehingga YD dikurang negatif kali 0,6, maka negatif 0,6 YD. Negatif dikali dengan positif 600.000 menjadi negatif 600.000. S sama dengan YD, YD ini berarti 1 YD ya, maka 1 YD dikurang 0,6 YD menjadi 0,4 YD dikurang 600.000. Inilah fungsi saving atau fungsi tabungannya. Sekarang kita bandingkan dengan bentuk umum fungsi saving, yaitu S sama dengan min C0 ditambah dengan MPS YD. Sehingga yang bersandingan dengan YD adalah MPS, maka ini 0,4 YD ini adalah MPS. Jadi MPS-nya adalah 0,4, sedangkan negatif 600.000 ini adalah min C0. Jadi C0-nya sama dengan 600.000. Sekarang kita akan menggambarkan grafik fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungannya. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa tonton kembali video yang sama dengan yang saya rekomendasikan sebelumnya. Di situ juga tersedia bagaimana caranya menggambar sebuah grafik fungsi. Sedikit saya ulas kembali di sini. Pertama, kita tuliskan kembali dulu fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungannya. Tadi fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 0,6 YD ditambah dengan 600.000. Sedangkan fungsi saving atau fungsi tabungannya adalah 0,4 YD dikurang dengan 600.000. Setelah itu, maka kita misalkan C sama dengan 0, sehingga mendapatkan nilai Y sama dengan negatif 1 juta. Nah, tutorialnya bisa teman-teman buka kembali pada video yang sudah saya rekomendasikan tadi, ya. Kemudian juga YD kita misalkan menjadi 0, sehingga kita dapatkan nilai C adalah 600.000. Begitu pula dengan fungsi savingnya atau fungsi tabungannya, kita misalkan S sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan Y-nya atau YD-nya adalah 1.500.000
dan kita misalkan Y-nya atau YD-nya dengan 0, maka kita akan mendapatkan S-nya negatif 600.000. Sehingga kita dapatkan titik potong terhadap setiap sumbu dengan format Y, C, sehingga didapatkan titik 1 juta, 0 dan 0,600.000. Nah, ini titik yang digunakan untuk menggambar fungsi konsumsi. Sedangkan titik yang digunakan untuk menggambar fungsi saving yaitu sama formatnya Y, C, itu ada di 1.500.000, 0 dan juga 0,600.000. Ya, kenapa Y, C? Karena kita kembali lagi ke sini. Yang mewakili sumbu X adalah YD, sedangkan yang mewakili sumbu Y adalah C dan juga S, ya. Sehingga dia Y, C dan juga Y, S. Baiklah, setelah kita mendapatkan titik potongnya, sekarang kita akan menggambar grafik fungsinya satu persatu. Yang pertama, kita akan menggambar grafik fungsi konsumsi, yaitu yang C tadi ya. Maka kita sudah ketahui titiknya, yaitu negatif 1 juta, 0, titiknya ada di sini. Kemudian 0,600.000, titiknya ada di sini. Sehingga gambarnya sehingga fungsi konsumsinya jadi seperti ini. Selanjutnya, setelah kita menggambar grafik fungsi konsumsi, kita lanjutkan menggambar grafik fungsi saving atau grafik fungsi tabungannya. Tadi kita sudah dapatkan titik potong dari grafik fungsi tabungannya adalah 1.500.000, 1.500.000 ada di sini, 1.500.000, ini 1 juta, ini 2 juta, maka 1.500.000-nya ada di sini, 1.500.000 dengan 0,600.000. Nah, ini kira-kira ada di sini separohnya, jadi gambarnya jadi seperti ini. Jangan lupa kita juga harus menggambar grafik fungsi pendapatan nasional dengan C sama dengan Y, atau ketika semua pendapatan habis untuk konsumsi. Yaitu seperti ini. Maka titik potong dari grafik fungsi konsumsi yang ini dengan grafik fungsi pendapatan nasional atau Y sama dengan C, ini titik potongnya disebut dengan ekuilibrium pendapatan nasional. Sedangkan fungsi tabungannya yaitu ini adalah fungsi tabungan, fungsi S. Ketika berada di sini, maka sedang berada dalam keadaan hutang atau di saving. Sedangkan ketika berada di sini, maka berada pada titik saving atau menabung. Untuk lebih memahami fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungan, mari kita tambah lagi soalnya. Jika diketahui fungsi konsumsi dalam suatu perekonomian adalah C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD dan pendapatan yang siap dibelanjakan adalah 30, maka A. Berapa nilai belanja konsumsinya? B. Tentukan fungsi tabungannya. C. Gambarkan fungsi konsumsi dan tabungannya dalam satu kurva. Nah, kalau tadi teman-teman kan harus menentukan terlebih dahulu fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungan. Sekarang, teman-teman sudah ketahui fungsi konsumsinya dan juga besaran pendapatnya. Nah, caranya
Kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Diketahui fungsi konsumsinya adalah 15 ditambah 0,75 YD. Sedangkan pendapatannya atau YD-nya adalah 30. Jawab. Untuk pertanyaan A, berapakah nilai belanja konsumsinya? Maka yang dicari adalah C. Maka gunakan fungsi konsumsi. C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD. YD-nya sudah diketahui ya. Ini. YD-nya sudah diketahui. Jadi kita tinggal ganti YD-nya. C sama dengan 15 ditambah 0,75 dikali YD, YD-nya adalah 30, maka didapatkan C sama dengan 15 ditambah 0,75 kali 30 adalah 22,5, sehingga C sama dengan 37,5. Jadi jika ditanyakan besar belanja konsumsi, maka jawabannya adalah 37,5. Selanjutnya pertanyaan B. Tentukan fungsi tabungannya. Nah, sudah kita ketahui bahwa dari awal pendapatan itu digunakan untuk konsumsi dan juga tabungan. Sehingga tabungan sama dengan pendapatan dikurang dengan konsumsi. Jadi fungsi tabungan sama dengan pendapatan dikurang dengan fungsi konsumsi. Fungsi konsumsinya adalah ini. Nah, sehingga kita langsung ganti saja. Jadi konsumsinya ini, sehingga min dalam kurung 15 ditambah 0,75 YD. Sehingga S atau saving sama dengan Y dikurang 15, min kali 15 jadi min 15, min kali positif 0,75 jadi negatif 0,75 YD. Begitu ya. Nah, kita dekatkan YD dengan YD. Ini kan YD. YD dikurang 0,75 YD. Jadi hanya dipindah saja ya teman-teman. Ini didekatkan dengan ini. Kemudian yang negatif 15-nya kita pindah ke belakang. Jadi ini sama saja, tidak ada bedanya. Jadi S sama dengan YD dikurang 0,75 YD tinggal 0,25 YD. Min 15. Maka ini adalah fungsi saving atau fungsi tabungan dari kasus di atas. Bagaimana? Mudah ya teman-teman semua ya? Nah, yang C adalah gambarkan fungsi konsumsi dan tabungan dalam satu kurva. Caranya sama dengan menggambar fungsi konsumsi dan tabungan seperti pada soal sebelumnya. Yaitu, kita tuliskan kembali dulu fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungannya. Fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD. Sedangkan fungsi save-nya adalah negatif 15 ditambah 0,25 YD. Jangan lupa kita misalkan C-nya sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan YD negatif 20. Kemudian kita misalkan YD-nya sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan C-nya sama dengan 15. Ya, sehingga kita mendapatkan titik negatif 20,0 dan juga 0,15. Ingat bahwa titiknya itu YD, C. Sedangkan yang fungsi savingnya kita juga tidak lupa memisalkan S-nya atau savingnya sama dengan 0, sehingga kita dapatkan YD-nya itu sama dengan 60. Dan kita misalkan YD-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan S-nya adalah negatif 15. Sehingga kita dapatkan titiknya. Nah, kalau ini titiknya adalah YD, S ya. Jadi, kita dapatkan titiknya 60,0 dan juga 0, negatif 15.
Baik, kita akan gambarkan grafiknya jadi seperti ini. Sampai di sini materi kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Jangan kemana-mana, tetap di Dosen Kumat, dosenku matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.